Makanya kalau ditanya gue enakan Honda Civic atau Honda CR-V, gue lebih suka Honda. Jadi kemarin gue pas scroll-scroll Instagram ya, ternyata Honda tuh diam-diam meluncurkan Honda City Sedan terbaru tahun 2023 yang punya Honda Sensing sekarang. Tapi harganya itu loh, 399 juta alias 400 juta kurang sejuta ya. Mahal banget. Dan ngomong-ngomong soal mahal ya, ini Honda Civic Turbo tahun 2018 kilometer 99.000 di garasi gubernur harga cuma 355 juta rupiah doang. Artinya ya lebih murah sekitar 45 juta lah ya, 44 juta ya. Tapi kita bisa dapetin mobil yang lebih besar, lebih ganteng jelas, lebih bertenaga dan pastinya lebih nyaman meskipun sama-sama masih berisik sih. Ya, ini adalah Honda Civic Turbo Sedan. Gue sempat pakai cuma beberapa bulan doang ya, karena nggak cocok ternyata karena sedan ya. Gue butuh yang gede karena ada keluarga ya kan. Nah, ini mobil meskipun sekarang dari generasi barunya, tetap sih tampilannya masih kelihatan ganteng. Salah satu Honda Civic paling ganteng yang pernah dibuat oleh Honda ya. Yang bentuknya sekarang ganteng juga sebenarnya. Cuman yang ini tetap nggak kelihatan jadi jelek gara-gara yang barunya keluar. Dan untuk yang hatchbacknya banyak dimodif-modif ala-ala Civic Type R. Ya, cuma mesinnya tetap nggak bisa bohong ya. Dan bisa kita lihat mobil ini panjang sekali ya. Dan yang gue suka dari Civic itu dia sangat rendah. Jadi dia itu pendek ya. Sedan-sedan zaman sekarang kan tinggi-tinggi gitu ya. Dilihatnya tuh nggak enak bentuknya. Yang ini masih rendah, ceper ya. Yang baru juga masih ceper sih. Cuma belakangnya nggak semua orang suka. Termasuk gue kurang begitu suka sama tampilan belakangnya. Tampilan depan sampingnya oke banget. Terus karena bagasinya dia emang agak sedikit aneh bentuknya ya. Bukannya cuma sedikit doang. Dan bagasinya juga nggak terlalu lega sih, tapi cukup lah ya. Sama kalau misalkan kita kurang, kita bisa tarik dari sini, terus dorong pakai sesuatu biar bisa rebah. Jadi bisa bawa kayak tas golf yang panjang mungkin atau semacamnya. Ya, bagasi kurang lebih kayak gitu. Dan bentuk lampunya pun juga nggak selera semua orang sih. Tapi secara overall desainnya ganteng dan mudah diterima oleh banyak orang. Ya kelihatan kayak kalian uh, punya usaha coffee shop atau semacamnya datang pakai Civic tuh, wah cocok ya kan. Dan ini di Jogja, Solo itu banyak banget yang pakai ya. Mungkin salah satu simbol kemapanan. Dan kalau ditanya enakan mana CR-V atau Civic, gue sih lebih pilih Civic ya dibanding CR-V Turbo. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, masuk ke dalam, kita nyalain aja biar nggak panas ya. Desain interiornya gue suka sih ya. Ya meskipun ada beberapa yang minus nanti gue akan cerita, tapi secara overall desainnya bagus ya kan. Rasanya tuh kayak mobil modern ya. High console di bagian tengahnya sini, ini bisa dimajuin buat jadi sandaran tangan. Terus di bagian sininya juga desainnya bagus, udah pakai soft touch di bagian sini sampai ke sininya kulit. Pokoknya banyak sekali kemewahan yang bisa kita dapat kecuali di bagian sini ya. Ini karena dia pakai jahit-jahitan yang palsu, bukan jahit-jahitan asli. Di sini bentuknya itu dibikin kayak ala-ala kayu ya. Sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini, tapi warnanya hitam. Nah, yang gua nggak suka dari mobil ini ada pada head unitnya. Head unitnya sih jujur ngomong agak kacau ya. Dia tuh pakai Android gitu, cuma selain detailnya itu kurang begitu bagus ya. Agak lemot dan kadang-kadang suka ngehang. Ya kalau head unitnya kalian udah punya duit segini buat beli mobil Honda Civic Turbo, upgrade lah head unitnya, pakai yang bagusan. Dan kalau pakai Android, sebisa mungkin pakainya jangan yang murah-murah karena kapasitas RAM, prosesor, layarnya itu nggak bohong. Ada harga, ada barang. Kalau yang harganya bagus ya, head unit Android, itu biasanya layarnya udah OLED. Ini kan layarnya masih kelihatan ya dari kanan kiri itu. Ya bisa berubah-berubah gitu ya. Belum IPS. Kalau yang Android yang bagus, biasanya bagus gambarnya. Terus AC-nya juga dia belum dual zone, sudah ada electronic parking brake sama brake hold-nya juga ada. Fitur Econ-nya juga ada. Dan dia sudah punya pedal shifter di bagian sini, ada cruise control tapi belum adaptif ya. Dan mobil ini kursinya itu sweet spot banget buat kalian yang suka duduk rendah. Yang suka duduknya turun ke bawah kayak bawa supercar. Nah, ini adalah mobil yang cocok banget buat kalian. Dan ini yang bikin gua kangen sama Honda Civic tuh ini. Posisi duduknya rendah, setirnya tegak lurus gini, kayak kita bawa mobil proper driver car gitu loh. Bener-bener rasanya seneng banget kalau orang yang suka nyetir mobil rendah-rendah seperti ini.
Kalau kalian sukanya yang tinggi-tinggi sih nggak bakal senang, tapi buat kalian yang suka senang rendah ini pasti suka banget. Terus dia sudah pakai auto, power window-nya sebelah kanan dan kirinya, tapi yang belakangnya belum. Dan bagian belakangnya meskipun dia mobil rendah, pas kita ke belakang, kursi belakangnya enak. Jadi dia tuh kayak masuk ke dalam di bagian bawah sini. Terus juga kursinya rebah, empuk ya. Headroom kita juga masih ada. Jadi kursi belakangnya itu tetap enak meskipun mobil ini tuh kelihatannya kecil ya. Kita pendek kecil tapi di belakangnya enak. Nah, untuk yang hatchback bagian sininya itu dia belum pakai soft touch ya, masih hard plastik. Saya bagian sininya udah pakai kulit juga. Ininya ya seperti itulah. Sama untungnya di belakang sini ada AC 2 biji. Jadi kalau misalkan kita di belakang pengen dapetin AC, tetap ada juga. Terus speedometernya kurang lebih sama kayak CR-V turbo ya. Dan mesinnya juga sama, cuma tenaganya lebih kecil, 170 PS. Kalau CR-V turbo kan 190. Kalau ini cuma 170, beda 20. Tapi nggak masalah karena dia lebih enteng sih. Jadi harusnya nggak terlalu ngaruh banyak. Oke, ini mobil punya pilar A yang agak lumayan. Ditambah lagi dia punya spion itu agak nutup di bagian sininya ya. Jadi blind spotnya tuh bagian sini berasa banget. Terus biasanya penyakit mobil ini ada pada kaki-kakinya. Yes, seperti biasa, mobil Honda itu biasanya udah hampir 50.000 km kakinya minta jajan ya. Busing-busing, terot, long terot, dan kawan-kawan. Tapi ini masih bagus ya. Jadi nggak ada bunyi-bunyi aneh depan belakang ya. Kalau road noise itu sudah jadi ciri khas ya. Jadi suara gemuruh dari mobil itu pasti ada di Honda Civic ya. Kayaknya semua Honda deh ya. Itu suara kaki-kaki bergemuruh itu pasti ada dari suara roda. Dan steering rack-nya itu juga biasanya bermasalah. Ini sepertinya udah diberesin sama yang punya sebelumnya ya. Makanya pas lewat jalan-jalan begini nih, ini di jalan rumah gue ini kan jalannya agak lumayan jelek ya. Itu kalau greg-greg gitu kerasa gitu. Dan dia ini tarikannya lumayan enak ya, buat ngebut itu stabil, mesinnya ngisi terus tenaganya. Cuma minusnya satu, transmisi CVT-nya tuh rasanya kurang terlalu sporty ya. Jadi kalau kita gas, tetap ada rubber band efeknya ketika dia turun gigi kayak masih ada gitunya loh. Suspensinya juga lumayan enak ya, lumayan empuk. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Yes, mobil ini irit banget. Gue pernah dari Klaten ke Jakarta dapat 119 ya, dan dipakai harian juga itu tembus 112, 113 itu nggak sulit gitu. Nah ini musuhnya Honda Civic. Kalau jalan-jalan jelek ya, takut rusak kayak kakinya. Tapi ini kayak kakinya masih beres sih, nggak ada komplain. Makanya kalau ditanya gue enakan Honda Civic atau Honda CR-V, gue lebih suka Honda Civic sih. Honda CR-V itu literally Civic yang ditinggiin. Tapi Civic karena dia lebih enteng ya, dan dia sedan, suspensinya dibuat lebih enak. Dan yang kedua, handlingnya lebih dynamic. Dan yang ketiga, ya posisi mengemudinya ini way much better. Jadi kalau misalkan kalian bingung antara CR-V sama Civic, ya pendapat gue seperti itu sih. Tapi kalau kalian butuh yang lebih gede gitu kan, jelas CR-V turbo. Ada satu hal lagi yang mesti kalian perhatikan di Honda Civic yang ini ya. Dia tuh ada namanya oil life. Jadi dia itu selalu minta nambah oli atau ganti oli. Karena oil life-nya itu ketika kita ganti aja tuh sekitar 6.000 atau 7.000 gitu. Dan dia itu tergantung dari bagaimana cara kita berkendara. Semakin kita sering ngebut-kebutan pakai mobil ini, maka oil life-nya juga akan semakin pendek. Mungkin bisa 3.000 udah minta nambah oli. Tapi itu bukan kerusakan, karena itu adalah hal yang wajar. Dan biasanya kalau oil life-nya udah pendek tuh ya, kayak ini 3440, itu dia ada tanda obeng buat suruh ganti. Nah, kalau udah dipindahin, tanda obengnya hilang gitu. Dan mobil ini sudah berjalan 110.000 km, tapi overall semuanya masih enak, masih nyaman ya. Gue nggak ada komplain dari mobil ini. Cuma kalau kalian beli mobil ini, nggak ada salahnya ganti head unit ya kan. Terus speakernya juga di upgrade ya. Modalin 20 jutaan lah buat tambah peredam sama ganti head unit dan ganti sistem audio yang lebih nendang gitu. Gak usah mahal-mahal, yang penting ganti tweeter, ganti mid bass, sama pakai subwoofer kolong plus proyektor lagi, prosesor. Udah, ini mobil enak banget.
Ini juga gue lihat di belakangnya itu bannya pakai Achilles ATR ya. Itu bukan ban untuk cari kenyamanan. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih nyaman lagi, ban belakangnya mungkin bisa diganti sama ban yang lebih nyaman gitu. Yang grade-nya. Jangan pakai eko-ekoan ya. Kalau Bridgestone pakainya Turanza, kalau Dunlop pakai LM705, kalau Michelin ganti yang Primacy. Kenapa jadi gua ngebahas ban nih? Kurang lebih kayak gitulah. Ini mobil masih enak banget sih. Dan gayanya itu pol. Jadi itulah rasanya Honda Civic Turbo ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan Honda Civic Turbo, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan apa aja masalahnya selama kalian punya. Coba komen di bawah. Dan buat teman-teman tertarik sama mobil ini bisa langsung ke garasi Gubernur. Gue kasih linknya di bawah ya buat ke Instagramnya. Nanti langsung tanya aja kalau misalkan mobilnya udah laku. Biasanya ada unit yang lain. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.